Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Dini Aminah, NIM B 111230232. Di sini saya ingin membuat video presentasi tentang estimasi permintaan tugas dari Bu Ayu, mata kuliah Ekonomi Manajerial. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pokok pembahasan yang akan saya presentasikan di video ini. Yang pertama ada pengertian estimasi permintaan, yang kedua ada masalah identifikasi, yang ketiga ada pendekatan estimasi permintaan, yang keempat ada analisis regresi sederhana, yang kelima ada analisis regresi berganda, yang keenam ada masalah dalam analisis regresi, dan yang terakhir mengestimasi permintaan regresi. Selanjutnya ada pengertian estimasi permintaan. Estimasi permintaan adalah proses menemukan nilai-nilai koefisien atau parameter dari fungsi permintaan masa kini atau current values terhadap suatu produk, di mana fungsi permintaan adalah fungsi dari variabel-variabel harga, iklan, pendapatan, konsumen, tren, dan variabel-variabel lain yang mempengaruhi tingkat permintaan. Kemudian ini ada masalah identifikasi atau problem identification. Kalau kita ingin membuat sebuah kurva, maka masalah identifikasi itu akan menimbulkan beberapa kesulitan. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Maksudnya kalau kita ingin menurunkan kurva permintaan dengan data yang ada di pasar, maka ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurva permintaan biasanya diestimasi dari harga dan kuantitas P dan Q, seperti yang kita pelajari dari teori permintaan. Akan tetapi, kesulitannya adalah ada pasar, ada selera, ada pendapatan akan mempengaruhi kurva. Ini terkait observasi harga kuantitas tidak secara langsung menghasilkan kurva permintaan dari suatu komoditas. Untuk Q ini merupakan kuantitas dan yang untuk P ini adalah harga. Yang di tengah ini biasanya ada yang namanya E atau yang disebut dengan titik keseimbangan atau equilibrium. Nah, berarti D1, D2 ini merupakan kurva permintaan dan yang S1, S2 merupakan kurva penawarannya. Selanjutnya di slide ini ada pendekatan estimasi, pendekatan riset pasar. Untuk yang pertama ada survei konsumen, yaitu mensurvei konsumen untuk melihat bagaimana reaksi terhadap jumlah yang diminta jika ada perubahan harga, pendapatan, dan lain-lain. Nah, untuk survei konsumen ini kita biasanya menggunakan kuesioner. Yang kedua ada penelitian observasi, yaitu pengumpulan informasi tentang preferensi konsumen dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan produk. Dan yang ketiga ada klinik konsumen, yaitu kita melakukan eksperimen di mana partisipan diberi sejumlah uang dan diminta membelanjakannya dalam suatu toko dan mengamati bagaimana reaksi mereka jika terjadi perubahan harga, pendapatan, selera, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu eksperimen pasar. Untuk eksperimen pasar ini mirip dengan klinik konsumen, tetapi dilaksanakan di pasar yang sesungguhnya. Analisis regresi. Nah, di sini ada contoh soal di mana pada tahun pertama X-nya adalah 10 dan Y-nya 44 dan pada tahun kedua X-nya 9 dan Y-nya 40. Ketika kita diminta bikin scatter diagram, nah untuk pada titik yang pertama ini merupakan tahun yang kedua di mana X-nya 9 dan Y-nya 40. Kemudian untuk tahun pertama X-nya 10 dan Y-nya 44 itu ada di sini. Itu kalau ditarik garis akan seperti ini. Tapi ketika scatter diagram, kita cukup untuk bikin notes-nya aja atau poin-poinnya aja. Untuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus BX. Analisis regresi. Garis regresi atau line of best fit. Garis regresi meminumkan jumlah dari simpangan kuadrat pada sumbu vertikal atau ET dari setiap titik pada garis regresi tersebut. Metode OLS, Ordinary Least
squares. Metode jumlah kuadrat terkecil yang sering kita gunakan. Selanjutnya ada analisis regresi sederhana dengan metode OLS atau least square. Untuk model persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX plus E. E ini adalah error. Untuk metode OLS ini tujuannya untuk menentukan kemiringan atau slope dan intercept yang meminimumkan jumlah simpangan kuadrat atau sum of the square error. Nah, ini rumusnya seperti ini. Untuk prosedur estimasinya untuk mencari B, rumusnya seperti ini. Jadi nanti sebelum mengerjakan pasti diminta untuk mencari A dan B-nya dulu supaya kita bisa mengerjakan selanjutnya. Ini ada contoh estimasi. Ini ada data tahun sampai 10 tahun. Ada data X dan data Y. Yang pertama harus membuat tabel pembantu. Jadi biasanya di soalnya cuman seperti ini aja, cuman diketahui waktu X dan Y. Dan ini diminta untuk mencari estimasinya. Yang perlu dilakukan adalah di sini ditambah lagi sigma. Jadi kalian jumlahkan X ini dari atas sampai bawah jumlahnya 120. Y juga jumlahnya 500. Kemudian mencari X barnya dulu supaya bisa mengerjakan XT min X bar. Di sini N-nya 10, jumlah datanya 10. Kemudian sigma XT 120, sigma Y ini 500. Kemudian cari X barnya dulu. Untuk mencari X bar, rumusnya adalah sigma X dibagi dengan jumlah data. Sigma X 120 dibagi 10 sama dengan 12. Sehingga ketika kita membuat tabel pembantu seperti ini kan XT-nya 10, X bar-nya 12. 10 min 12 hasilnya minus 2. Ini juga sama. XT min X bar 9 dikurangin 12 sama dengan minus 3. 11 dikurangi 12 sama dengan minus 2. 12 dikurangi 12 sama dengan 0 dan seterusnya. Nah, setelah itu mencari YT min Y bar. Y barnya ini kan belum diketahui. Kita cari. Cara mencari Y bar sama seperti X bar. Sigma Y dibagi N, sigmanya 500, N-nya 10, jadi Y barnya 50. Kemudian kita bisa menghitung YT min Y bar. YT-nya 44 dikurangi 50 hasilnya minus 6. Ini 44 dikurangi 50 hasilnya min 10 dan seterusnya. Ketika XT min X bar, YT min Y bar sudah diketahui, kita kalikan XT min X bar dikali YT min Y bar sama dengan minus 2 dikalikan minus 6, hasilnya positif 12. Minus 3 dikali minus 10, hasilnya 30. Setelah kita mendapatkan nilai ini, kita mencari XT min X bar dikuadratkan. Jadi kolom ini itu semuanya dikuadratkan. Minus 2 kuadrat 4, minus 3 kuadrat 9, dan seterusnya. Kemudian menghitung sigma XT min X bar kali YT min Y bar. Sigmanya adalah 106. Untuk sigma XT min X bar dikuadratkan ini, sigmanya 30. Sehingga kita mencari B. B ini kita tinggal masukin aja rumusnya tadi di awal. Rumus B berarti XT min X bar kali YT min Y bar itu 106.
dibagi dengan XT min X bar dikuadratkan dibagi 30 hasilnya 3,533. A kita juga bisa mencari 50. Ini dari sigma Y bar dikurangi B dikalikan dengan X bar. Maka ketemu 7,60. Jadi untuk rumus B dan A ini sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi untuk rumus B dan A ini sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, ini perhitungan lebih detailnya. Uji signifikasi. Untuk menguji hipotesis bahwa B adalah signifikan secara statistik atau bahwa iklan mempengaruhi penjualan secara positif, maka perlu uji signifikasi. Langkah 1, kita tentukan dulu galat baku. Ini rumusnya. Terus kita masukkan tabelnya, contoh perhitungannya. Terus kita masukkan tabelnya, contoh perhitungannya. Jadi di sini sudah diketahui waktunya, XT-nya, YT, dan Y-bar-nya. Y-bar itu yang ini. Jadi ini di soal sudah diketahui, sehingga kalian tinggal menghitung E-nya, yaitu cara mencari E, YT min Y-bar, ini sudah ketemu ya. Caranya kan YT min Y-bar, berarti 44 dikurangi 42,90 hasilnya 1,10. Kemudian kalian bisa mencari E kuadrat, yaitu dengan YT min Y-bar dikuadratkan. Jadi nanti kalian tinggal hitung dan masukin ke rumus aja. Ini juga sudah diketahui ya, YT min Y-barnya, XT min X barnya, kemudian dipangkatkan. Tadi untuk mencari X bar dan Y barnya itu sama seperti perhitungan yang sebelumnya. Tadi untuk mencari X bar dan Y barnya itu sama seperti perhitungan yang sebelumnya. Selanjutnya ini ada rumusnya, perhitungannya lebih detailnya seperti ini. Nah, kemudian untuk T ini B dibagi dengan SB 3,53 dibagi 0,52 hasilnya 6,79. Ini nanti tinggal masukin aja ke dalam rumus dan perhitungannya. Yang penting kalian cari X bar dan Y barnya. Itu bisa dipakai untuk mencari atau mengerjakan soal yang selanjutnya. Kemudian ini ada derajat kebebasan atau N ini adalah jumlah data dan K ini biasanya diketahui di soal. Jadi nanti kalau ini tadi contoh soalnya K-nya diketahuinya 2, ya jadi 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Sehingga critical value di alpha 5% itu adalah 2,306. Untuk presentasinya, nilai hitung 6,79 ternyata lebih besar dari nilai tabel sebesar 2,306. Pada tingkat keberartian 5%. Maka kita menolak dengan demikian, kita menolak hipotesis 0 bahwa tidak terdapat pengaruh hubungan X atau iklan dan Y atau penjualan. Kalau cara matematis lebih kenal dengan cara decomposition of sum of squares. Ini rumusnya. Nah, ini ada total variation sama dengan explained variation, yang artinya dapat dijelaskan, ditambah unexplained variation, yang artinya tidak bisa dijelaskan. Secara grafis itu menjelaskan makin dekat titik-titik data, kalau observasi jatuh pada garis regresinya, maka makin besar proporsi variasi penjualan yang bisa dijelaskan oleh variasi dari pengeluaran iklan, dan akan makin besar nilai kekuatan dari koefisien determinasi. Nah, untuk koefisien determinasi ini biasanya kita kenal dengan R square.
Jadi explain variation dibagi total variation ketemu R square. R square-nya adalah 0,85. Ini berarti bahwa 85% dari variasi total dalam penjualan perusahaan dipengaruhi oleh variasi dalam pengeluaran iklan perusahaan. Sisanya sebesar 15% ditentukan oleh variabel lain selain iklan. Kemudian koefisien korelasinya itu adalah akar dari R square. Jadi biasanya R itu berkisar di antara min 1 sampai dengan 1. Nah, untuk R-nya ini adalah akar dari 0,85 yaitu 0,92. Selanjutnya ada analisis regresi berganda. Apabila saat variabel dependen atau terikat yang kita cari untuk dijelaskan, hipotesis tergantung pada lebih dari satu variabel bebas atau penjelas. Model persamaannya A plus B1 X1 plus B2 X2 plus BK XK, jadi tergantung variabelnya. Proses mengestimasi parameter atau koefisien dari persamaan regresi berganda secara prinsip sama dengan regresi sederhana. Karena kalkulasinya lebih rumit dan butuh waktu lebih banyak. Pada umumnya dikerjakan dengan komputer, Fuse, Tata, atau SPSS. Kalau di regresi berganda itu menggunakan R kuadrat untuk melihat koefisien determinasi. Kalau ini multiple regresi perdata itu menggunakan injektif R square. R kuadrat yang perlu disesuaikan. Dan ini rumusnya. Kemudian analisis variance atau uji F, itu uji keseluruhan. Jadi karena variannya banyak, maka digunakan analisis varian yang lebih dikenal dengan ANOVA. Itu untuk melakukan uji F, uji keseluruhan dari kekuatan model. Kalau ujinya tidak berhasil, maka sudah selesai, kita tidak perlu dilanjutkan. Jadi berarti ada beberapa kesalahan yang perlu kita koreksi dahulu. Nah, ini ada masalah-masalah dalam analisis regresi dalam multikolinearitas. Itu ada 2 atau lebih variabel bebas yang mempunyai korelasi yang sangat kuat. Alat statistik yang sering dipergunakan untuk menguji multikolinearitas adalah yang pertama ada variance inflation factor atau VIF. Yang kedua korelasi persen antara variabel-variabel bebas, atau yang ketiga ada eigenvalues dan condition index atau CI. Ini dapat mengarahkan kedua koefisien tidak signifikan meskipun R kuadrat tinggi. Dapat dihilangkan dengan memperluas ukuran sampel, transformasi data, dan atau mengatasi data outlier. Kemudian ada heteroskedasitas atau variance of error term is not independent of the y variable. Kemudian ada autocorrelation, ini consecutive error terms are correlate. Kemudian langkah-langkah mengestimasi permintaan dengan regresi, yaitu spesifikasi model dengan cara mengidentifikasi variabel-variabelnya. Misalnya, QD sama dengan F, itu dikalikan PX, I, PY, A, T. Itu adalah variabel-variabel yang mempengaruhinya. Kemudian, pengumpulan data. Spesifikasi bentuk persamaan permintaan, contohnya ini menggunakan persamaan yang linear yang seperti QD sama dengan A min A1 PX sampai nanti tergantung ada berapa variabel. Kemudian estimasi nilai-nilai parameternya dan ada pengujian hasil. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.